Hai guys, ketemu lagi dengan gua Diki dan selamat datang di IM Podcast. Oke, sebelum gua bahas tema pada malam hari ini, gua mau nanya dulu. Gimana kabarnya nih? Dan gimana minggu ini? Apa keinginan kalian udah tercapai? Oke, semoga kalian sehat semua dan tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan apa yang kalian inginin bisa terwujud di minggu ini. Dan buat lo yang keinginannya belum terwujud, belum tercapai, tetap semangat. Masih ada hari esok dan mudah-mudahan keinginannya bisa terwujud di hari esok. Oke, di episode kali ini gue akan bahas suatu kondisi yang mana kondisi ini pasti dialami oleh setiap orang. Khususnya kalangan anak muda ya, pasti ngalamin hal ini, yaitu insecure. Jadi beberapa waktu terakhir ini gue sering banget dengar kata insecure. Mungkin kalian juga sering dengar hal ini. Dan menurut gue hampir semua anak muda sering dengar kata insecure. Sebelum gue buat podcast ini, podcast tentang insecure, gue juga udah buat riset ke beberapa teman tentang apa sih yang buat mereka itu insecure. Ternyata jawaban mereka itu beragam. Ada yang insecure karena fisik, karena latar belakang orang tua, karena background pendidikan, karena alasan ekonomis, status sosial. Bahkan ada yang merasa insecure karena titik jerawat di wajahnya. Lu bayangin ge, cuma gara-gara fisik, cuma gara-gara jerawat, akhirnya lu tuh gak percaya sama diri lu sendiri. Selain gue lakuin riset ke beberapa teman, gue juga ngelakuin riset melalui beberapa website. Dan ternyata ada 5 alasan kenapa anak muda itu merasa insecure. Yang pertama, karena kecemasan sosial atau berusaha memenuhi standar sosial. Yang kedua, menjadi korban bullying. Yang ketiga, terlalu perfeksionis. Yang keempat, takut gagal. Dan yang terakhir, yang sering banget terjadi, yaitu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dari riset itu, gue tuh masih bertanya-tanya. Sebenarnya selama ini kita merasa insecure itu karena emang dari diri kita atau karena standar sosial yang dibuat oleh orang lain. Dari faktor internal atau faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang dibuat sama orang lain gitu. Contohnya tentang fisik. Sekarang itu ada istilah katanya nggak glowing nggak dihargai. Oke, ngomong-ngomong insecure nih, sebenarnya lo tuh tahu nggak sih apa artinya insecure? Atau selama ini lo tuh cuma ikut-ikutan ngomong aja gitu? Oke, jadi insecure itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu secure yang artinya aman dan in artinya tidak aman. Jadi kalau digabungin jadi tidak aman. Seperti yang udah gue bilang tadi, insecure ini ada 2 faktor, yaitu faktor dari diri kita sendiri dan faktor orang lain, dari faktor internal dan faktor eksternal. It's not confident about yourself or your relationship with other people. Dari kata tersebut, ada 2 kata yang harus kita garis bawahi, yaitu yourself dan other people. Yang mana ini tentang penerimaan diri dari kita sendiri dan pandangan orang lain tentang kita. Jadi selama ini PD lo itu lo sendiri yang atur atau malah orang lain yang atur? Contoh ya buat para cewek nih yang sering insecure, yaitu standar cantik. Standar cantik lo itu lo sendiri yang menilai atau orang lain yang menentukan cantik lo itu? Contoh lain standar kaya. Standar kaya lo itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan ekspektasi orang. Jadi sebenarnya ya, kedua hal itu harus seimbang. Antara pandangan diri sendiri dan pandangan orang lain itu harus seimbang. Tapi yang paling utama itu PD menurut diri lo sendiri. Karena kalau tanggapan orang lain itu ya cuma untuk menyeimbang aja sih.
Kalau pendapat kita udah mateng, pendapat kita itu udah kuat, maka kita insya Allah akan gak bakal mudah dengerin omongan orang. Menurut gua pribadi nih, bakal capek banget kalau kita itu terus-terusan ikutin ekspektasi orang. Dari segi fisik aja nih ya, kita lahir udah begini, terus kita mau ngikutin kata orang yang harus begitu. Kita terlahir dengan kulit hitam, dan kita harus bisa ngikutin kata orang yang mana kulit kita itu harus bisa terlihat putih bersih gitu. Jadi kalau kita ngikutin omongan orang itu sampai kapanpun gak bakal habis, bakal kurang terus. Dan sekuat apapun kita berusaha, kita tuh seakan-akan masih salah aja di mata orang itu. Jadi yang paling utama itu adalah pede menurut diri sendiri. Jadi lo tuh harus bisa menilai diri lo dengan pandangan, dengan sudut pandang diri sendiri. Jadi buat lo yang suka insecure, udah tahu belum nih insecure lo selama ini itu karena lo sendiri yang buat atau karena lingkungan? Lo sendiri yang membuat diri lo itu gak percaya dengan diri lo sendiri, atau karena orang lain yang sering ngomong tentang pribadi lo, tentang fisik lo, sehingga lo tuh gak bisa percaya dengan diri lo sendiri? Ayolah, jangan insecure terus. Jadi apa Indonesia kalau anak muda yang insecure terus? Oke, supaya kalian gak larut dalam insecure yang gak tahu sampai kapan, gue bakal bilang kalau insecure itu gak selamanya negatif. Percaya gak? Percaya gak percaya harus percaya. Jadi insecure itu ada sisi positifnya juga. Insecure itu bagus, apalagi untuk berkembangnya diri. Coba lo bayangin, kalau kita tahu kekurangan kita itu apa, pasti kita juga bakal tahu cara menutup kekurangan itu. Contoh, lo gak bisa dalam suatu bidang, pasti lo akan berusaha belajar supaya bisa. Dan coba lo bayangin, kalau lo gak tahu kekurangan lo itu apa, gimana caranya lo bisa improve, lo bisa benerin diri lo supaya gak kurang gitu. Terus gimana sih caranya supaya gak insecure? Cara yang pertama itu lo harus menerima kenyataan dari diri lo sendiri. Ya kalau memang dari diri lo itu ada yang bisa diubah, ya diubah. Yang gak bisa diubah, ya itu adalah gift, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Contoh dari fisik ya, kita terlahir udah hitam, dengan kulit hitam, pendek. Ya kita harus terima, karena memang itu adalah gift, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fokuslah ke kelebihan diri lo. Setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Gak mungkin setiap orang itu kurang terus, dan gak mungkin juga akan lebih terus. Jadi antara kurang dan lebih itu pasti seimbang dan pasti dimiliki oleh setiap orang. Yang kurang kita improve apa yang perlu diimprove, dan kita fokus ke kelebihan kita. Hal apa yang buat kita itu kuat dan bakal buat kita lebih bersyukur. Mungkin selama ini kita insecure karena kondisi ekonomi keluarga kita, secara finansial ya. Kita tuh harus bersyukur, karena di luar sana banyak orang yang lahir gak kenal dengan orang tuanya, gak tahu orang tuanya masih ada atau enggak, masih hidup atau enggak, itu gak tahu. Mereka terlahir di jalanan dan mereka itu gak kenal sama orang tua, dan hidup mereka itu lebih sengsara daripada kita. Contoh lain, kita insecure dari segi fisik kita ya. Mungkin karena pendek, hitam, atau karena cuma jerawat. Coba lo lihat di luar sana, banyak teman-teman kita yang terlahir dengan banyak kekurangan. Ada yang maaf ngomong gak punya kaki, gak punya tangan, atau dengan kondisi fisik yang gak sempurna lainnya gitu. Jadi ayo kita tuh lihat keluar sana, ternyata banyak loh orang yang lebih susah daripada kita.
Kita tuh jangan hanya menilai keadaan kita. Oh, kulit gua hitam, gua mah pendek. Kita berpikir bahwa di luar sana tuh banyak yang lebih susah daripada kita gitu. Ya mungkin pendek lo itu seberapa sih? Mungkin cuma 130. Tapi di luar sana tuh banyak orang yang lebih pendek daripada lo. Yang ketiga yaitu bersyukur, sesuai kata-kata yang udah gue sampaikan tadi ya. Jadi pada intinya dari kedua poin yang tadi itu kita harus bersyukur. Kita harus menerima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita dikasih fisik yang pendek, ya mungkin itu lebih baik daripada kita tinggi gitu. Terus kita dikasih kulit yang hitam. Kembali lagi, Allah itu menciptakan seseorang, menciptakan makhluk bukan tanpa maksud dan tujuan. Mungkin maksud Allah itu lebih baik, lebih bagus kita punya tubuh pendek daripada kita punya tubuh tinggi. Jadi buat lo semua, tetap semangat, tetap bersyukur, tetap terima apa yang udah diberi. Jadi semua pemberian Allah itu harus diterima, kita harus syukuri. Jangan kita lupa gitu bersyukur. Lagipun ya, kita punya tubuh yang pendek. Terus kita tuh mau gimana? Apa kita mau nyambung kaki kita supaya kita kelihatan tinggi dan supaya gak diomongin orang lagi gitu? Gak segitunya ya. Intinya bersyukur. Jangan lupa nengok ke belakang, bahwa di belakang sana itu masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Di luar sana tuh banyak orang yang pengen ada di posisi lo gitu. Jadi tolong jangan insecure. Jadikanlah insecure ini sebuah motivasi ya, motivator. Kalau memang ada orang yang ngomongin tentang diri kita ya, contohnya lo kok kayak gitu sih, gak bisa, kayak gini gak bisa, itu jadikan motivasi. Oh, orang itu boleh sekarang menghina gue, tapi lihat aja ke depannya, gue pasti bisa. Nah, jadikan insecure itu sebuah motivator. Dan mulai sekarang kurangilah insecure itu, supaya mental kita itu gak jatuh dan mental kita gak turun gitu. Oke, nggak kerasa ya, udah lama gue ngoceh nggak jelas nih ya guys ya. Ya tapi mudah-mudahan di antara oceh-ocehan gue tadi ada sedikit manfaat yang bisa lo ambil dan bisa lo terapin di hidup, maksudnya di dalam kehidupan lo. Dan kalau memang ada kesalahan atau ada yang kurang pas penyampaian gue ini, atau mungkin ada yang merasa tersindir gitu, gue minta maaf, gue gak ada maksud untuk itu. Seperti yang udah gue bilang di podcast sebelumnya, jadi podcast gue ini tentang sharing aja sih ya, kita ngobrol bareng supaya kita lebih dekat gitu. Kalau udah kenal kan katanya bisa sayang walaupun gak jadian. Oke. Mungkin itu aja pembahasan kali ini tentang insecure. Perlu digarisbawahi, ini tentang pendapat gua, entah menurut pendapat kalian. Kalau memang kalian ada pendapat tentang insecure, silahkan kalian DM gua aja di @diki_prasetyo08, supaya gua juga bisa masukin ke dalam materi, dan mungkin materinya lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi tentang insecure. Atau bisa juga tulis di kolom komentar ya. Tapi sebelum kita berpisah nih di malam ini kayak mau kemana aja mau berpisah. Oke, sebelum gue tutup podcast ini, gue ada kata-kata buat lo semua. Kelilingilah orang-orang yang suportif, yang kala kita baik memuji, dan kala kita sulit mengkritik. Waktu dan fokus kita itu terbatas kalau cuma untuk mengutuk, menyalahkan, blaming, privilege, yang semua itu cuma buat insekuritas kita tinggi. Lebih baik kita habiskan masa muda kita untuk fokus pada kelebihan kita, bersyukur
dan kita akan lihat indahnya masa depan. Oke, cukup segitu aja. Makasih buat lo yang udah dengerin ocehan gua, dan buat lo tetap semangat. Oke, see you next episode dan selamat malam.